Saya melihat mereka sebelum merger pun sudah melakukan ya, CSR mereka juga cukup bagus kepada UMKM-UMKM, tapi mungkin ke depan alangkah bagusnya juga kalau ada lembaga inkubator gitu ya, yang sebenarnya untuk membantu mereka untuk lebih maju lagi supaya mereka nggak hanya sekedar dagang gitu, karena kalau saya lihat memang masih pada perdagangan yang saya lihat. Jadi gini, UKM itu dagang tapi masuk Tokopedia, tapi bagaimana dia bisa produksi tapi masuk Tokopedia atau masuk Gojek gitu. Nah ini yang mungkin perlu. Tapi kalau makanan minuman saya sejauh ini sih sudah mulai produksi ya, dan itu kelihatan sekali mana yang mereka itu kreatif dan inovasi itu omsetnya lebih tinggi gitu. Jadi saya rasa di sini mungkin mereka perlu melihat dari omset-omset yang belum meningkat itu mungkin jangan hanya ditolak untuk nggak boleh masuk lagi gitu ya, tapi lebih bagaimana mereka bisa membina yang akhirnya bisa naik kelas. Jadi menurut saya Tokopedia dan Gojek ini nanti setelah merger juga bisa membuat inkubator yang pada akhirnya bisa menaikkan kelas UKM kita gitu. Jadi itu mereka akan lebih besar lagi dan kontribusi bagi negaranya jadi lebih besar gitu. Berarti memang sudah dilakukan beberapa upaya sendiri ya kalau Bu Afi lihat dari kedua raksasa teknologi ini. Nah lantas dengan mereka CSR-nya sudah mulai bagus sih. Oke, nah lantas dengan kolaborasi ini yang dimana kita ketahui Gojek dan juga Tokped sudah membantu juga ya membina UMKM kita, apakah perlu sebenarnya kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan juga UMKM untuk lebih terintegrasi ini kolaborasi ini Bu? Jadi menurut saya mungkin harus ada pembagian tugas ya. Tadi kalau kementerian ini kan sebenarnya punya anggaran yang cukup besar. Misalnya Menteri Koperasi itu kebanyakan kan anggaran dana bergulir ya kan. Nah dana bergulir ini menurut saya sih sudah harusnya untuk membina meningkatkan kualitas barang gitu ya. Nah kerjasama dengan Tokopedia dan Gojek itu perlu untuk apa? Untuk mengetahui big datanya. Jadi mana yang harus diberikan pelatihan misalnya, mana yang harus diberi bantu untuk inovasi-inovasi. Nah taunya dari mana? Datanya dari Tokopedia dan Gojek, karena di pemerintah sendiri nggak punya kemampuan untuk bisa membuat big data ataupun artificial intelligence untuk saat ini ya. Yang mereka bisa lakukan hanya yang berkaitan dengan barang publik ya, misalnya penggunaan listrik ya kan, penggunaan air. Nah itu pemerintah punya. Tapi untuk transaksi perdagangan yang punya yang paling besar sekarang ini ya Tokopedia dan Gojek gitu. Jadi mereka itu sebenarnya bisa menolong bukan hanya UKM, semua termasuk pemerintah bisa ditolong melalui Gojek dan Tokopedia. Kenapa? Karena pemerintah juga butuh kebijakan kan. Nah kebijakan arahnya kemana? Butuh data. Siapa yang punya data? Yaitu Gojek dan Tokopedia. Jadi Tokopedia dan Gojek ini kalau merger itu sudah hampir berapa? Sekitar 38 juta ya. 38 juta itu sudah luar biasa untuk digunakan sebagai data pengambilan kebijakan. Karena pemerintah ini jangan sampai juga kebijakannya ketinggalan dari pelakunya gitu. Lebih berbahaya ya. Dari sisi pelakunya nanti jangan-jangan investasi udah gede, kebijakannya nggak mendukung gitu kan. Atau kebijakannya nggak cocok dengan lingkungan yang sekarang, karena lingkungan itu sekarang berubahnya begitu cepat, sedangkan kebijakan pemerintah ini terlalu jangka panjang yang sebenarnya udah nggak cocok dengan lingkungan gitu. Nah ini yang menurut saya bisa dimanfaatkan Tokopedia dan Gojek ini untuk bekerja sama dengan kementerian apapun, karena di sini bisa melihat bahwa kebutuhan masyarakat di dalam negeri itu seperti apa gitu. Berarti ini data sharingnya yang belum ada ya Bu Afi ya, yang seharusnya mungkin bisa dilakukan nih terhadap jadi pemerintah dan juga pelaku e-commerce. Nah lantas kalau kita lihat kan hasil dari mega merger ini diperkirakan akan mencapai 18 miliar dolar Amerika Serikat kalau kita lihat dari valuasinya begitu ya. Lantas dampaknya terhadap ekonomi kita as a whole dengan adanya mega merger ini seperti apa Bu Afi? Artinya bahwa kita itu punya unicorn yang akhirnya di Asia Tenggara gitu ya kan. Selama ini kan kita hanya perusahaan multinasional yang kayak Indonesia gitu. Nah sekarang dengan kita anak-anak Indonesia sekarang justru malah go internasional kan. Nah itu salah satu juga membuat suatu negara punya kebanggaan dengan perusahaan di dalam negerinya punya go internasional. Nah ini bisa diikuti oleh yang lain juga gitu ya. Mungkin perbankan kita yang selama ini hanya di dalam negeri aja, nanti juga sudah bisa mulai melakukan juga di Asia Tenggara. Karena masih banyak juga negara-negara yang sama dengan kita atau di bawah kita yang justru orang-orang kita yang bisa masuk ke sana gitu. Jadi ini juga suatu kebanggaan sih buat Indonesia bahwa multinasional bukan hanya dari luar ke dalam, tapi dari dalam negeri justru keluar gitu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.